sadar atau tidak, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Mbah Nun kemarin itu membuka pintu untuk kita supaya belajar tentang apa dan siapa itu Korun, tentang apa dan siapa itu Fir'aun, dan apa dan siapa itu Haman. Nah, kalau kita memiliki kepekaan tentang ilmu, maka kita akan cenderung untuk mencari dan memahami ketiga tokoh tersebut secara tekstual maupun secara kontekstual, secara historis maupun secara eh, yang relevan dengan zaman sekarang. Karena Al-Quran itu senantiasa mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk meneliti hal-hal yang ada di sekitar kita dan yang terjadi di zaman kita. Jadi eh, kita harus ya memahami Al-Quran itu tidak hanya sebagai kitab masa lalu saja, sejarah masa lalu saja, tetapi juga bagaimana kita memahaminya dengan konteks saat ini. Artinya kalau ada Fir'aun, kemungkinan juga ada Fir'aunisme, kan itu. Kalau ada Haman berarti juga ada Hamanisme. Kalau ada Korun berarti juga ada Korunisme. Nah, isme itu artinya adalah paham atau pemikiran atau bahkan gerakan. Nah, dengan seperti itu maka pesan-pesan dalam Al-Quran itu akan lebih bisa untuk kita eksplorasi, kemudian bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Nah, kali ini ada eh, jawaban apa penjelasan yang bagus sekali mengenai Fir'aun, Haman dan Korun dari seorang kiai yang alim alamah ya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur yang nanti videonya akan kita tonton bareng-bareng, dan nanti insya Allah apa linknya juga akan saya berikan di kolom anu ya, deskripsi ya. Jadi silakan nanti dengan nonton langsung dari channel aslinya, namanya Muhibin Gus Koyum kalau nggak salah ya. Hal seperti ini perlu kita viralkan, perlu kita viralkan. Nah, dan video ini juga diupload oleh channel tersebut di tengah ramainya kemarin ya masalah apa yang diucapkan oleh Mbak Nun kemarin. Jadi saya yakin itu juga bagian dari respon beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, ya, respon beliau Gus Koyum terhadap masalah yang sedang viral kemarin. Dan saya melihat tanggapannya tidak ada tendensi memojokkan Cak Nun, tidak ada tendensi apapun. Ya, beliau mencoba menjelaskan secara seilmiah mungkin, ya, sedetail mungkin, ya. Sangat bagus sekali penjelasannya. Nah, tapi sebelum itu eh, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu siapa Gus Koyum ini, keilmuannya bagaimana ya. Beliau adalah ya sudah diakui keilmuannya alim alamah. Beliau berasal dari Lasem. Ya, beliau adalah putra dari Kiai Haji Mansur Khalil yang merupakan pengasuh dari pesantren An-Nur di Lasem, Kabupaten Rembang. Ya, setelah wafat sang ayah, Kiai Haji Mansur Khalil pada tahun 2002, pesantren tersebut langsung diasuh oleh Gus Koyum. Ya, beliau ini meskipun tidak tamat SD, tetapi bacaan apa kitabnya, hafalannya sudah luar biasa. Jadi saat beliau tausiah ya selalu memikat banyak hadirin yang mendengarnya. Ya, beliau memiliki gaya yang khas, tapi juga dengan materi yang sangat berbobot, dan kajian-kajiannya bahkan kajian yang mungkin terkesan tidak umum gitu ya. Misalnya beliau pernah membahas tentang Syekh Ibnu Arabi, yaitu kan kalau di kalangan sufi di Ahlus Sunnah wal Jamaah kurang banyak dipelajari, tapi beliau mempelajarinya sampai pada tingkat itu. Ya. Jadi mari kita simak uh, potongan video dari Gus Koyum tentang Korun, Fir'aun dan Haman ya. Ini salah satu manfaatnya itu kalau misalnya orang
mendengar hal-hal yang di luar di luar mainstream itu tidak langsung mencemooh gitu ya. Mari kita mempelajari secara lebih lebih detail gitu ya. Apalagi yang membicarakan kemarin itu adalah Mbah Nun. Ya, kalau Cak Nun seorang penyair, maka kita harus juga melihatnya sebagai seorang penyair. Jangan memahami Cak Nun secara kaku. Dan dari sini kita bisa melihat kok antara orang yang cenderung mendukung Cak Nun atau terang-terangan mendukung Cak Nun dengan orang yang mengkritik Cak Nun itu kualitasnya sangat jauh berbeda saya lihat. Kalau yang mengkritik Cak Nun, yang menyerang Cak Nun itu omongannya kotor-kotor, penampilannya kayak gitulah ya. Dan ada yang tadi mengatakan di kolom komentar tadi ya, saya baca, wis yang mengkritik Cak Nun tidak usah ditanggapi gitu. Kalau saya justru berbeda, maka saya tetap pada prinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan. Jadi ini perintah, kita harus mendebat orang yang menebar fitnah, menebar kebencian, tapi tetap perdebatan kita adalah perdebatan yang dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kata-kata kotor sebagaimana mereka menyerang Cak Nun. Oke, teman-teman sekalian, ini ceramah dari Gus Koyum ya tentang Fir'aun, Haman, dan Korun. Diulang 74 kali. Sedangkan Haman di dalam Al-Quran 6 kali sebagai menterinya Fir'aun. Kemudian Qarun di dalam Al-Quran 4 kali. Pertama, kami akan membahas tentang Fir'aun. Ideologi. Ideologi Fir'aun di surat Al-Qasas ayat 38, Fir'aun mengikrarkan faham monoteisme, Tuhan hanya satu, tetapi dirinya sendiri yang diproklamirkan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Monoteisme, tapi dirinya sendiri yang diyakini sebagai Tuhan. Tetapi di waktu yang berbeda, Fir'aun berideologi politeisme. Di surat An-Nasi'at ayat 24 mengakui faham politeisme, adanya Tuhan lebih dari satu, tetapi dirinya adalah diproklamirkan sebagai Tuhan yang tertinggi. Sedangkan catatan pelanggaran Fir'aun, kedoliman Fir'aun diringkas dalam ayat 4 surat Qasas. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun berlaku merasa tinggi di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syiya'an. Menjadikan rakyatnya, bangsanya, penduduk bumi cerai-berai, bermusuhan, perang saudara. Ini yang disebutkan dengan disintegrasi. Fir'aun melakukan disintegrasi
terhadap bangsanya sendiri. Wa ja'ala ahlaha syia'an, menjadikan rakyatnya itu pecah menjadi beberapa golongan. Yang kemudian eksploitasi, yastad'ifu ta'ifatan minhum, mengeksploitasi dengan kekejaman terhadap sekelompok di antara rakyatnya, yakni Bani Israel. Yang ketiga adalah genosida, yaitu pembantian massal secara sistematis dan sengaja, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel etnis tertentu dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan dari Bani Israel. Ini adalah genosida. Maka Fir'aun disebut dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun betul-betul ada, betul-betul memang ia termasuk orang-orang yang destruktif, perusak di muka bumi. Ada disintegrasi, ada eksploitasi, ada genosida. Itu B. C. Fir'aun melakukan dehumanisasi terhadap lawan politiknya. Maka lawan politiknya ini didehumanisasi, dihilangkan citra baik kemanusiaannya sebagai teroris misalnya, sebagai radikal, sebagai pemberontak, sebagai mengancam negara, mengancam ideologi. Padahal Fir'aunnya sendiri yang merusak negaranya, yang merusak ideologinya, tapi lawannya adalah dianggap perusak negara, perusak ideologi, perusak keyakinan. Diisyaratkan dalam ayat 26 surat Ghafir. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa. Dan Fir'aun berkata, kalian biarkanlah saya. Aqtul Musa, aku akan membunuh Musa. Waliyad'u rabbah, dan biarkan Musa minta tolong berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya aku Fir'aun khawatir Musa mengganti agama kalian, merubah ideologi kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau aku khawatir Musa akan menampakkan kerusakan di muka bumi. Musa ini mengancam merubah agama, merubah keyakinan, merubah ideologi, mengancam stabilitas keamanan negara, mengancam politik negara, tapi dia sendiri yang merusak negara. Ini ciri Fir'aun. Masalah yang kedua adalah Haman. Haman memimpin proyek membangun Sorhun, yaitu bangunan tinggi atas perintah Firaun yang terbuat dari bata yang berbahan tanah liat yang dibakar. Dibangun tinggi Sorhun setinggi-tingginya dengan tujuan untuk Firaun ingin membuktikan di mana Tuhannya Musa. Dan Firaun meyakini bahwa Musa berdusta akan berita tentang Tuhannya. Jelas Haman ini menterinya Firaun punya proyek-proyek yang bersinggungan dengan ideologi. Jadi proyek-proyek material, secara material dapat, juga proyek-proyek yang merusak ideologi. Nah, jadi kalau ada pemerintahan, kemudian menterinya disibukkan oleh proyek-proyek yang menguntungkan secara material, yaitu duniawi, kapitalis, dan membawa kerusakan ideologi, kerusakan iman, kerusakan tauhid. Ini
Neo Haman, Neo. Nah ini saya yang suka penjelasan beliau itu ada istilah Neo Haman. Neo itu baru, berarti Haman baru itu. Istilah dalam akademik ya, Neo Haman. Fir'aun. Proyek Haman dengan tujuan tadi bisa dibaca di surat Qasas ayat 38. Masalah yang ketiga Qarun. Sombong sebagai ilmuwan, ilmunya untuk mencari kekayaan dan hidupnya hedonisme, euforia, tidak bertujuan akhirat, lupa amal saleh yang sebetulnya bagian terpenting dari dunia, dan perusak kekayaannya, modalnya untuk merusak akhlak manusia, untuk merusak mental manusia. Ini digambarkan mempengaruhi kehidupan yang materialistik. Bisa dibaca di ayat 77, ayat 78 surat Qasas dan sampai ayat-ayat berikutnya tentang Qarun dan kehancuran Qarun. Perlu diketahui, tiga nama ini, Fir'aun, Haman, Qarun, yang jumlahnya berbeda-beda, tetapi tiga nama ini disebut utuh jadi satu, disatukan dalam dua ayat, yaitu ayat 39 surat Ankabut dan ayat 24 surat Ghafir. Masalah yang keempat, siapa saja yang bisa dianalogikan, bisa dikatakan Neo Fir'aun, Neo Haman, Neo Qarun, atau Fir'aunisme, Hamanisme, Qarunisme? Saya baca dalam kitab. Nah ini penjelasan beliau yang juga mantap tentang siapa yang bisa dikatakan Qarunisme, Fir'aunisme, dan Hamanisme. Ini artinya sudah menuju kepada pemahaman secara kontekstual ya. Kalau tadi yang pertama tadi membahas banyak sejarah tentang hakikat Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nah sekarang berbicara tentang konteks ketiganya, konteks dari Fir'aun, konteksnya Haman, konteksnya Qarun. Ya ini kita mulai membuka ruang berpikir secara lebih luas ya, supaya ini bisa menjadi cerminan, bisa meningkatkan kepekaan kita dan kewaspadaan kita terhadap zaman di mana kondisi kita hidup. Kitab Mu'jamul A'lam wal Mawdu'at fil Qur'anil Karim karya Dr. Abdus Sabur Marzuq. Karya Dr. Abdus Sabur Marzuq, terbitan Darus Syuruk. Saya baca di halaman 173, 180, 185. Pertama, Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran 74 kali. Di sini dijelaskan, Dr. Abdul Sabur Marzuq mengatakan, wa huwa fi zamanina laqabun likulli taghiyah mustabiddin. Fir'aun terminologi, istilah di zaman kita sekarang ini sebagai julukan, sebutan, gelar likulli taghiyah, bagi semua pemimpin yang zalim dan penindas. Bagi semua pemimpin zalim yang penindas ya, itu salah satu contoh ya. Ini videonya terlalu panjang, nanti kalau kita
putar di ini. Jadi nanti kalau kalau sampean pengen tahu langsung silahkan berkunjung ke channelnya ya, Muhibin Gus Koyum. Artinya ya ini harus kita viralkan ilmu-ilmu seperti ini, orang-orang seperti Gus Koyum dengan penjelasannya yang berbobot, yang tajam, yang mengena, itu harus kita viralkan. Di tengah kondisi banyak orang yang cenderung digiring oleh rasa bencinya kepada Cak Nun dan kemudian menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berdasarkan ilmu hanya karena kebencian. Ya, maka kita harus menandinginya dengan ilmu dan cinta. Ya, dengan ilmu dan cinta. Cinta yang saya maksud di sini ya, kita di Ma'iyah dasar kita yang sangat kuat adalah cinta. Karena Mbah Nun di Ma'iyahnya itu yang diajarkan kalau tidak cinta tidak mungkin orang ya kita ini bisa kuat duduk sampai jam 3 pagi tanpa ada upah duniawi, tanpa ada upah apapun, bahkan kita malah juga sangu itu bawa duitnya juga ya bisa-bisa ya habis juga, bahkan mungkin ada yang utang gitu ya, ada yang rumahnya jauh. Kalau di Jogja dulu ada yang dari Magelang, bahkan berangkat dari Magelang, ada juga yang dari Solo. Itu saya ketemu teman itu ada yang dari Solo berangkat ke Ma'iyah di Mojopat Syafaat, padahal besok paginya itu kerja. Ya itu kalau bukan soal cinta itu apa kan itu. Dalam setiap nafas saat kita ikut bermakian itu yang ada hanyalah cinta-cinta, pengalaman cinta, pengalaman menikmati kebaikan itu loh di Ma'iyah. Ya kita bisa tanding sama orang yang benci sama Cak Nun dengan kita yang mencintai Ma'iyah, mencintai Mbah Nun. Kuat-kuatan ya. Artinya kita dengan cinta tidak akan bisa dianggap, tidak akan bisa lelah ya. Yang ditawarkan Cak Nun itu cinta yang universal, cinta yang tidak punya tendensi untuk memusuhi siapapun, cinta yang bisa menerima siapapun sesuai dengan namanya Ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Oke, dulur-dulur Ma'iyah, saya yakin ya jenengan juga merasakan hal yang sama sebagaimana yang saya rasakan, terutama di hari-hari terakhir ini ya. Oh ya, tadi ada yang di komentar tadi membahas tentang wirid apa ya dal wabal ya, yang mungkin di video berikutnya insya Allah akan saya ulas. Dalam kondisi seperti sekarang kayaknya cocok gitu ya, wirid ya dal wabal itu ya. Ya saya yakin jamaah ya sudah banyak yang tahu. Oke, jadi mari kita viralkan pernyataan atau penjelasan Gus Koyum tentang Fir'aun, Qarun dan Haman ini, dan monggo langsung ke channelnya yang berkaitan, yang sumber langsung channelnya ya, Muhibin Gus Koyum. Allahumma sholli ala Muhammad.